Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat Makicer? Kita ketemu lagi di acara Makicer. Mari kita cerita. Kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mas DJ tentang pelatihan menulis satu hari. Nah, teman-teman pastinya penasaran banget dong dengan siapa sih Mas DJ? Apa aja sih kegiatan Mas DJ? Jadi kita harus lebih mengenal lagi Mas DJ seperti apa. Kita dengarkan dari Mas DJ langsung kisah perjalanan Mas DJ dari sebelum menjadi penulis sehingga menjadi penulis dan bisa menghasilkan berbagai macam karya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas DJ. Gimana Mas? Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas ya. Baik sobat Makicer, udah diperkenalkan dari Ibu Ros siapa saya, dan tentunya akan penasaran karena saya banyak malam melintang di dunia literasi ini sudah luar biasa. Menurut saya sih sudah luar biasa, walaupun kata orang baru anak kencur gitu kan baru kemarin, tapi bagi saya itu suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Saya berpetualang di dunia literasi dari tahun 2003. Itu 2002 akhir menjelang 2003 itu sudah malam melintang di dunia literasi. Kalau belajar literasi sejak kapan? Dari sejak 1997. Belajar mengenal tentang dunia literasi. Kalau nyemplungnya kapan? Nyemplungnya di tahun 2003. Itu sudah mulai sampai aktif sampai hari ini masih berkecimpung di dunia literasi. Atas bagaimana dengan nama saya yang namanya DJ? Bu Ros kan penasaran ya. Kok namanya DJ? Nah, ini banyak sekali ketika saya mengadakan kelas-kelas, itu banyak sekali yang menanyakan, Mas DJ ini orang mana kok belakangnya Supriyanto gitu kan? Nah, DJ. dia. Ini perpaduan antara India kan dengan mana? Bahkan saya kalau punya pengalaman Bu Ros. Saya mengajar dulu tuh kalau nggak salah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya, sekitar tahun 2013-an. Ketika itu poster saya tuh terpampang gede gitu. Di sana tuh gede lah, luar biasa, baliho. Ukuran itu ukuran sekitar 4 meter kali sekian mungkin ya. Saya nggak sempat ngukur itu gede. Jadi orang itu ketika saya datang itu ucapannya apa? Hello DJ gitu. Jadi dianggapnya saya itu ada disc jockey. Ya, Jadi dipakai presetan itu, jadi nyapain semua itu Pak hello DJ gitu. Jadi sesuatu hal yang baik buat saya itu bukan sebuah pelecehan tapi sebuah penghargaan sangat luar biasa gitu. Nah, jadi akhirnya saya memperkenalkan diri bahwa nama saya itu adalah singkatan D dan J gitu, karena dari asal katanya Durnajaya Supriyanto. Nah, orang itu menulis kalau nama depan Durnajaya itu kan rada sulit untuk diucapkan pelafalannya sehingga DJ. Nah, itu dari situlah orang menyebut saya hanya DJ itu dari tahun 2003 itu sudah mulai itu melekat. Baru dibukukan nama saya itu sebagai nama pena tahun 2012. Itu di buku saya pertama dengan judulnya itu Hitam Putih Cinta Remaja, Bros. Hitam Putih Cinta Remaja. Berarti Valentine. Kisah tentang anak-anak remaja. Anak remaja melihat dari sisi akhlak tentang akidah secara psikologi Islami. Yang digagas oleh Delta Media, diterbitkan dan didisiplin oleh Gramedia. Di sanalah nama saya baru melambung dari satu buku tersebut, Bros, dengan sebutan DJ Supriyanto. Terus baru tahu bahwa DJ itu adalah singkatan dari Durnajaya Supriyanto. Seperti Durnajaya Supriyanto. Oke, jadi singkatannya dipanggilnya DJ gitu ya. Berarti saya benar dong kalau ngetik D sama J gitu kan? Karena orang kan berpikirnya dikirain tuh DJ itu memang kalau orang kita kan di daerah kita nih di Jakarta itu biasanya suka panggil nama apa ya? Nama panggilan gitu kan, istilahnya tuh nama samaran gitu kan. Nyatanya ini benar-benar nama asli yang hanya disingkat aja Sobat Makicer. Jadi tahu kan nama aslinya Durnajaya Supriyanto. Dan bukunya ada ya di Gramedia. Ada di Gramedia, bisa lihat di Google juga, banyak di buku-buku digitalnya juga bisa dibeli, bahkan sampai ke penjualan online itu ya, yang toko-toko online itu ada semua. Pasti penasaran banget kan.
Kalau Gitu, Bros. apa namanya, dari lahirnya aslinya orang mana, Mas? Kalau lahir saya di Indramayu. Indramayu. Iya, di Indramayu, lahir di sana di kota Mangga ya. Cuma saya itu di perbatasan antara Subang, Sumedang, Indramayu. Sehingga bahasa saya itu lebih banyaknya ke Sunda. Di Jawanya itu paling hanya berapa persen. Karena itu memang perbatasan asli. Saya ke Indramayu itu dengan jarak tempuh misalkan 1 jam. Tapi kalau ke Subang, Sumedang 5 menit udah nyampe. Karena pas perbatasan persis. Kalau dari sekolah dulu atau apakah ada riwayat pernah ikut kuliah di khusus untuk penulis atau pernah apa lagi tuh Mas, pengalaman dari riwayat Mas sendiri itu seperti apa? Baik. Kalau saya sekolah dari SD, SMP di kampung halaman. Itu di Indramayu sana. Nah, SMA saya pindah ke Bandung. Itu ya, SMA di Bandung, kuliah juga di Bandung, kerja di Bandung, punya istri orang Bandung. Itu di Bandung. Bilang rezeki. Di Bandung. Nah, terus kenapa saya bisa menulis? Gitu. Saya menulis itu dari zaman SMA tahun 1997. Itu sebagai penggagas Mading, majalah dinding. Zaman dulu belum ngetren tentang Mading. Nah, saya menggagas ini, saya bercerita ya Bros. Mading ini adalah zaman dulu itu masih menggunakan, kan belum ada HP, belum ada komputer. Iya. Dulu masih pakai mesin brother, nah mesin tik yang tik ya Bros. Itu saya sewa itu dulu mesin brother itu 100 sehari, 100 rupiah. Itu tahun 97 ya, 97 karena saya ke Bandung tahun 95. Itu 95 saya ke Bandung 97. Itu saya udah mulai mengenal tentang literasi. Akhirnya saya itu mengajukan pada kesiswaan waktu SMA itu ada tembok tidak terpakai. Akhirnya saya mencetuskan Pak, karena saya ada ketua OSIS, gitu ya. Saya juga ketua OSIS, saya juga paskibraka Jabar, terpilih paskibraka Jabar juga. Itu jadi saya punya wewenang di sana. Akhirnya saya memanfaatkan tentang Mading. Gimana caranya agar tersampaikan tentang media komunikasi antar siswa ke siswa, antar siswa ke guru dan guru ke siswa. Dengan cara apa? Dengan cara membaca. Karena gini, zaman dulu itu berbeda dari zaman sekarang, Bros. Zaman dulu itu guru ditakuti dan dihormati. Zamannya saya. Jadi ketika ada guru mau ngomong A itu, kita udah gentar duluan. Gitu. Deg-degan gitu kan. Nah, saya itu mensiasati gimana caranya agar guru ngomong A ini bisa semuanya kebaca oleh orang lain tanpa dia merasa takut. Nah, akhirnya saya mediasi menggunakan Mading. Nah, saya akhirnya meminta pada dulu kepala sekolah wakil Wakesek bagian kesiswaan. Saya minta tentang Mading, Pak. Saya minta yang di pas pintu masuk dibikin Mading, boleh nggak? Tujuannya akhirnya bikin proposal Bros. Saya buat proposal mengajukan tulisan tangan karena dulu belum ada komputer zaman segitu. Ada komputer pun masih pakai DOS Windows, DOS sama apa itu? Lotus. Nah, yang disket gede-gede. Iya itu pun harus sewanya keluar dari jauh. Akhirnya saya mengajukan pada kepala sekolah itu website dan alhamdulillah di ACC. Tapi dia minta setiap Senin sampai Sabtu itu kamu acaranya apa di Mading sana. Hanya saya buat tuh hari Senin misalnya tentang motivasi, hari Selasa tentang puisi, hari Rabu tentang tips, terus sampai hari Sabtu itu full saya isi. Dan pertama kali saya ngisi itu tulisan pertama puisi. Itu yang saya unggah itu puisi tentang cinta-cinta, tentang lain sebagainya lah gitu. Itu menarik gitu kan bagi anak-anak muda. Jadi saya yang menulis, nanti rekan-rekan yang di OSIS ini dia mengkreasikan tikar dibakar-bakar, ditempelin gitu. Terus kardus dibakar, ditulis-tulis tempel. Nah, saya yang ininya yang gagasan idenya nanti dituliskan sama yang perempuan lebih cantik ya, saya kan lebih indah, dibikin indah gitu. Itu jadi tempel. Hari pertama pemasangan puisi itu anak sekolah nggak masuk ke kelas Bros, ngantri kayak ngantri tiket. Luar biasa baca gitu ya. Tahun 97 saya masih ingat itu. Oh, rame itu Mading, ukurannya cuma 2 meter ya. Itu ngantri banyak banget. Sedangkan sekolah saya itu sekolah favorit. Pas di alun-alun Kota Bandung persis di Pendopo, rumah wakil wali kota ya, rumah wali kota persis itu sekolah saya di situ. Itu luar biasa. Jadi anak-anak itu ketika datang lihat itu ada apa gitu kan, akhirnya pada ngikut, pada ngantri, pada baca gitu. Dan luar biasa lagi Ros, ketika pagi-pagi itu pada hilang tulisan itu. Kok bisa? Ternyata malam itu ada siswa pada ngambil gitu. Ya Allah. Itu luar biasa. Karena nggak dikunci juga ya
ya madingnya ya. Dulu nggak pakai mading guci-guci kayak gitu, nggak ada dulu. Iya, karena kan dulu benar-benar polos ya. Iya. Kalau sekarang kan dipakein kaca terus dikunci. Iya kan lebih keren dulu kan iya. berupa apa ya? Ya cuma wetboard iya, papan biasa. Papan gitu tempel kita tempelin pakai glukol gitu ya. Nama sekolahnya apa, Mas? SMA Pasundan 1 Bandung, Oh, SMA favorit. SMA Pasundan 1 Bandung ya. Iya itu favorit ya, SMA favorit. Nah terus di sana tuh luar biasa ketika nggak ada tuh besok pagi, saya kan udah menyiapkan lagi tuh tentang motivasi, buat dan sebagainya, terus sampai akhirnya menjadi langganan. Nah udah berjalan 1 minggu, saya besoknya nggak ngisi nih, protes Boros ternyata. Siswa itu pada protes, kok ini nggak ada kemana-mana. Nah dia nggak tahu bahwa yang sini ada saya gitu. Itu jatuh diri itu nggak di. Aku prosesnya ke OSIS. Gitu. Yang tahunya itu OSIS yang buat seperti itu. Gitu. Jadi dari situlah akhirnya sebulan berjalan, Sosro lah masuk sebagai sponsor gitu. Itu jadi sponsor dikasih sebulan itu 50.000 honor ini. Gede banget di zaman dulu mah. Orang saya aja naik damri itu, naik damri dari rumah saya ke Muhammad Toha ke alun-alun itu ke sekolah itu 50 rupiah bro. Ongkosnya itu 50. Saya masih ingat 50. Kalau sekarang nominalnya hampir 5 jutaan. Mie-nya mie instan itu masih 200. Oh ya Allah. Zaman dulu itu. Saya dikasih kontrak itu berapa bulan dulu saya lupa lagi itu 50.000 sebulan plus dengan 1 kerat tehnya di ruangan OSIS itu. Dulu kan tehnya kan masih yang botol-botol beling gitu botol kan. asli Berarti 1 kerat itu beling. Iya, 1 kerat itu. dari madingnya itu ternyata bisa dijual. Nah dari sanalah menjadi suatu penggagas. Banyak sekolah-sekolah khususnya Yayasan Pasundan ini untuk menjadikan percontohan mading. Jadi ada kan mading di sekolah-sekolah yang lain. Iya, di yayasan. Bisa jadi cikal bakalnya ya dari situ ya. Dari situ saya nggak ngerti tentang literasi, saya belum ngerti. Yang penting saya itu menulis, menuangkan ide, gagasan, asik, enjoy dengan membaca, orang terhibur, dan itu ya udah menjadikan suatu komunikasi antara saya dan orang lain, antara guru dan siswa, siswa dan guru. Itu saja sih jembatan intinya seperti itu. Itu pengalaman luar biasa. Jadi mulai dari sebuah mading ya. Iya, dari mading. Selanjutnya dapat sponsor. Keren banget. Iya. Akhirnya dari situ datanglah dari koran Pilihan Rakyat ya dulu ya. Pikiran Rakyat itu koran terbesar Jawa Barat, itu terkenal. Jawa Barat itu Pikiran Rakyat terkenal. Akhirnya mencari ini tulisan siapa. Nah ya dulu maaf bukan Pikiran Rakyat, pertama datang Horizon. Itu khusus meliput tentang puisi-puisi, majalah Horizon. Jadi Horizon ini adalah meliput puisi-puisi dari berbagai macam sekolah SMA dimanapun di Indonesia diliput. Masuklah saya ke Horizon, dikontrak tuh di Horizon. Sebulan tuh dapat fee-nya 7.500 kalau nggak saya ya dulu itu sebulan gitu. Itu mengirim 4 puisi 7.500 sebulan itu. Saya ngirim kan ke sana. Alhamdulillah dari situlah saya dapat uang saku. Datang lagi majalah koran Pikiran Rakyat. Ikut juga saya ngisi percil tuh kecil ya untuk anak-anak. Nah saya ngisi juga tentang puisi, tentang tips untuk remaja, anak-anak dan sebagainya. Saya ngisi itu di sana. Dapat lagi tuh lebih gede lagi ternyata dari koran itu beda dengan yang majalah. Majalah itu bulanan terbit ininya ya. Kalau koran kan harian tuh, harian umum Pikiran Rakyat Bandung. Itu gede tuh, saya lupa lagi berapa gitu. Tapi gede lah ininya. Intinya tuh gede banget. Dapat dari situ. Akhirnya dari saya mengisi rubrik di sana. Nah dari situ baru tuh muncul Anita, Cemerlang, Anida, Aneka, Yes, ya Kaperboy kayak gitu. Nah saya masuk lah itu cerpen saya masuk ngirim dulu tuh pakai mesin tik. Itu diketik saya nyewa 100 deh kalau misal sehari. Nanti udah gitu saya pakai pos, dikirim ke pos. Iya, kalau dulu masih pakai pos ya. Dan dihargai satu cerpen yang lolos itu harganya itu 750 rupiah. Satu cerpen. Satu cerpen. Iya. Dan saya tabung tuh. Saya banyak di rumah Boros, tulisan saya di majalah Anida, di Anita, Cemerlang. Pokoknya majalah zaman dulu lah ya. Ngetren kan itu. Remaja itu udah keren banget. Kalau belum membaca Aneka Yes itu aku nggak gaul kan. Bukan anak gaul. Iya gitu. Nah itu akhirnya dari sanalah saya bisa beli yang namanya pager. Itu dari situ, dari royalti itu saya bisa beli pager. Keren dong dulu pager. Titit gitu kan. Oh mati. Pager berbunyi. Ada lagunya itu. Iya. Ada pakai pager itu ya. Apa keren lah.
Jika orang lain menggunakan koin, kalau nelfon saya udah pakai kartu. Kayak kartu dimasukin nanti bolong gitu keluar. Nah itu sudah pakai kartu karena dari honor. Dari honor itu saya sudah menjadi naik kelas. Itu dari saya dan nulis. Karena uang saku saya itu sebenarnya 50.000 dikasih uang saku itu untuk ongkos sekolah sama untuk jajan. Keseluruhan ya. Pokoknya jajan ini itu semua itu sebulan 50.000. Sehingga saya banyak kegiatan, saya aktif di komunitas dan sebagainya, menguras banyak keuangannya misalnya, karena saya itu kalau menciptakan sesuatu saya harus berkorban dengan biaya uang sendiri. Itu luar biasa terus. Dari sana lah saya mencintai dunia tulis menulis. Sehingga tahun 99 LP di Bandung dibuka dan saya masuk di situ. Itu jauh terus dari sekolah saya ke sana itu 1 jam perjalanan, kayak di Bandung Utara ada itu dekat ke ujung Berung. Itu jauh dekat kampus. Aduh saya lupa lagi kampus apa gitu di sana. Di Makam Pahlawan aja intinya di daerah sana. Jadi saya kalau pulang sekolah nih ada kelas FLP nih, kan itu 2 minggu sekali, saya datang sampai malam itu Bu Ros. Untuk hanya kita duduk tok mendengarkan kisah-kisah para penulis udah selesai. Kita nggak dapat ilmu. Ini nulis tuh kayak gini ya. Cuma ngedengerin yang dari Jakarta. Kayak Jember itu ada Bunda Asma Nadia, ada Bunda Bibi Senja, ada pokoknya orang-orang yang sekarang terkenal dulu belum ada apa-apa. Dulu itu masih Bunda Asma Nadia itu masih sebagai penyanyi, saya kenal itu sebagai tim Nasin. Itu sama kakaknya itu masih merintis ibaratnya. Itu namanya Bestari kalau nggak salah. Saya senang tuh sama lagu-lagunya. Sampai sekarang saya masih punya kaset kotaknya itu ada beberapa kaset album beliau. Nah itu Bu Ros, dari sana saya kalau zaman sekarang kan kita belajar nulis. Kalau dulu tuh enggak. Ayo ada pelatihan nulis ya, bukan pelatihan nulis, kita hanya mendengarkan mereka bercerita tentang manusia dia sukses bagaimana. Udah selesai, kita pulang. Hanya mendengar motivasi aja ya. Udah ngecas loh, udah luar biasa. Semangat ya. Semangatnya luar biasa. Jadi saya itu menulis itu otodidak. Jadi nggak ada sekolah khusus gitu ya. Nggak ada. Nah baru setelah itu tahun 97 saya udah lulus, udah selesai, terus saya kuliah, saya masih nulis juga kuliah itu. Nah baru tahun 2003 kalau nggak salah ya, 2003 itu saya kerja tuh, bukan kerja ada yang ngajak tuh ya di Grapindo di Bandung itu, penerbit Grapindo penulis sangat besar. Hanya saya di sana dikasih amanah untuk megang buku anak itu di sana. Karena katanya saya lebih cocok ininya karakternya itu. Hanya di sana tahun 2003 akhir 2004 awal lah, direktur saya itu pindah ke MG. Hanya saya pindah di MG dan diamanilah sebagai di MG Publishing itu di Agim. Di Agim ya. Iya, di sana saya lama tuh. Berapa tahun di MG? Sampai tahun 2006 akhir. Dari tahun 2003 akhir. 2003 berarti 3 tahun lebih ya. 3 tahun. Nah, baru dari sana saya punya pengalaman menulis sangat luar biasa karena di sana dibiayain ketika ada pelatihan nulis dari perusahaan dikasih. Tinggal kita datang ke Jakarta udah disediakan segala-galanya, udah dikasih transportasi, diantar oleh perusahaan, pokoknya enak lah Bu. Tinggal kita menyimak, menulis dan sebagainya. Nah, dari sana saya belajar tentang asli real menulis, ternyata begini ya teknik menulis. Kalau dulu asal menulis, kalau setelah tahu ilmunya seperti menulis itu. Nah dari situlah saya berkembang. Tapi saya belum pernah menulis untuk nama sendiri Bu Ros. Dulu itu sebagai ghostwriter. Nah baru tahun 2012 itu baru saya di sana memberikan diri karena ada seorang teman yang memberikan motivasi, dorongan agar menggunakan nama sendiri, agar nama kamu terekspos. Kamu jangan tersembunyi di balik layar, kamu juga harus tampil gitu. Karena kamu punya potensi, punya bakat yang sangat luar biasa. Akhirnya disitulah saya naskahnya sampai diambil, yang hard copy-nya itu diambil, dia pelajari, ternyata dia langsung sini yang soft copy-nya. Akhirnya saya kasih menggunakan itu ya, yang apa? menggunakan CD. Saya belum pakai flash disk, jadi pakai CD. Dikasih, ternyata pas sudah seminggu saya udah terima itunya, udah terima covernya. Ini covernya seperti ini, 2, ada warna hijau sama warna pink. Wah ini saya pengen pink karena mau diluncurkan di Valentine tahun 2012 itu di Matraman. Itu pertama kali ya? Pertama kali. Akhirnya diluncurkan lah Bu Ros di sana. Itu paling itu bukunya Islami, 100% murni Islami. Enggak Valentine itu pelatih sekali-sekali bagaimana kita bercinta dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan guru, dan orang tua, dengan sahabat itu seperti apa sih menurut Islam itu. Nah itu benar-benar Islami. Nah pada saat peluncuran itu
di tempat penjualan itu dalam waktu 1,5 jam itu udah 500 eksemplar terjual. Oh, Masya Allah. Itu Keren banget. yang ininya audiensnya anak-anak sekolah SMP SMA itu di Matraman itu terus masih ingat di situ. Dari situlah saya punya kepercayaan diri yang sangat luar biasa gitu ya, punya timbul kepedean dalam hal menulis, sehingga dari sanalah muncul buku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai sekarang. Berapa Gitu, hasil bukunya? kalau buku pribadi saya yang nulis atas nama saya pribadi itu di kisaran sekitar 65 sampai 70 itu selalu ada. Tapi kalau untuk ke orang lain itu kalau yang real yang sudah saya akui itu sekitar di 40-an ada ya. 40-an ya. Sekitar segitu. Itu yang sudah menghasilkan karya. Kalau editor mengedit dari judul-judul mungkin sudah di atas 700 judul ya. Kalau mengedit yang ininya. Ya itulah perjalanan saya Bros tentang di dunia pelatihan. Nah, kalau saya menyemplung sebagai pengajar melatih literasi, mengajar literasi tahun berapa? Saya tahun 2015 sudah. Tahun 2012 tuh saya sudah mulai bedah buku ke sekolah-sekolah, membedah buku itu tentang hitam putih cinta remaja itu. Tapi anehnya saya itu kan buku muslim. Tapi yang pertama kali mengundang saya itu adalah Yayasan BPK Penabur. Itu seluruh BPK dari SMP SMA undang. Jadi saya hari ini ke BPK 1 SMP, kedua besok ketiga terus nanti udah selesai ke SMA 1, 2, 3 terus seperti itu Bu Ros. Sampai Santa Maria gitu ya. Dan sekolah Islam belum ada yang memanggil saya gitu, itu belum ada. Itu semua orang-orang ini non muslim yang dia tertarik pengen mempelajari tentang masalah buku itu. Penasaran ya. Penasaran, padahal itu ayat-ayat hadisnya itu semuanya udah dilengkap gitu. Tapi mereka itu luar biasa. Saya mengapresiasi lah kepada mereka gitu yang ingin belajar bareng tentang ragam agama dan budaya di Indonesia tersebut. Keren banget. Gitu ceritanya. Ini benar-benar menginspirasi banget untuk anak-anak remaja sih kalau menurut saya, karena tadi dimulai dengan sebuah mading. Kalau sekarang kan serba era digital, jadinya orang-orang kebanyakan nulis status, dan bikin status itu juga sebenarnya menulis ya Mas ya. Benar. Bikin status literasi yang tidak disadari. Iya. Oke Mas DJ, kalau untuk pendidikan itu kira-kira berkaitan nggak dengan pelatihan menulis, maksudnya dengan menulis lah ibaratnya itu. Gimana Mas DJ? Jadi Sobat Makicar, ini bukan pertanyaan yang ke-1, ke-2, tapi sudah sekian puluh pertanyaan. Pada penasaran Pak, latar pendidikannya apakah dari sastra gitu ya, dari bahasa atau dari orang-orang penerbitan. Nah, secara jujur saya tidak punya basic pendidikan berhubungan dengan literasi atau dengan sastra dan sebagainya. Pendidikan saya itu adalah pertanian, Fakultas Unpad, terus saya di PAI, Pendidikan Agama Islam di Al-Imarah Bandung. Terus saya di komunikasi juga, di bidang ilmu komunikasi, sehingga kalau lebih rumit itu pendidikan saya nggak ada yang sejalan dengan penulisan. Nah, kenapa saya memilih penulisan? Mungkin karena saya berkecimpung di dunia itu sejak lama, sehingga mendarah daging dan didukung gitu. Baik didukung dari segi saya kemauan di sana, bakat minat di sana, juga ketika saya bekerja perusahaan mendukung itu, sehingga terjadilah menciptakan sesuatu karya melalui itu cinta pada literasi tersebut. Jadi kalau background nggak ada, paling saya hanya pelatihan, terus privat, terus ini sih kalau yang secara formal dan iya. Tapi punya hasil karya yang banyak ya. Dan punya hasil karya yang banyak plus punya komunitas. Nah, dari gimana caranya supaya bisa membangun komunitas dari awal sampai dengan Mas DJ punya komunitas yang banyak kan? Saat ini kan ada berapa banyak orang yang ada di komunitas Mas DJ? Komunitas yang saya bangun untuk saat ini itu komunitas cabang-cabangnya itu alhamdulillah saya sudah cabang bisa sekitar 8 cabang, baik di Indonesia atau di luar negeri ya. Jadi kalau masing-masing cabang itu ada kisaran 300 ya tinggal kalikan saja, ini sekitar 2000 sekian. Oh, Masya Allah. Ya, total keanggotaan kita yang aktif.
Oh yang nggak aktif itu udah puluhan ribu ya, udah banyak karena mereka biasa komunitas itu ada keluar masuk dan sebagainya. Nah, awal mula mendirikan komunitas itu terus saya ikut pelatihan dengan Mas Gom, Bola Gom. Itu di rumah baca Asmanadi Ciranjang Cianjur. Saya dapat undangan untuk diundang untuk ikut pelatihan. Saya pergi ke sana ya menggunakan sepeda motor dari Jakarta ke Cianjur. Sebentar ya gak Oh, 3 jam gitu ya. Ada 3 jam malah. Itu saya nginep di rumah saudara di Cianjur. Besok paginya karena kan jam 8 sudah mulai pelatihan. Jam 8 lalu saya ke RBA, rumah baca Asmanadi itu. Saya di sana belajar sama Mas Golagong. Ini suatu luar biasa motivator literasi rumah dunia. Itu suatu luar biasa sekali memberikan motivasi. Karena Mas Gong ini punya tidak sempurna segi fisik tapi sempurna dari segi karya. Itu suatu luar biasa yang saya apresiasi. Ya dari sana saya punya motivasi kata Mas Gong, punya ilmu jangan dinikmati oleh sendiri tapi sebarkan. Terserah seperti apa cara menyebarkannya. Saya berpikir kalau saya cuap-cuap langsung ke orang nggak akan percaya siapa sih lo gitu kan. Karya saja tidak punya gitu, apalagi nama dan sebagainya. Akhirnya dari situlah saya sudah mulai merintis tuh yang namanya komunitas. Dengan cara apa? Dengan cara saya punya modal 1 buku itu, saya keliling ke sekolah-sekolah pesantren. Setiap sekolah yang ikut bedah buku dengan saya, itulah masuk komunitas saya. Dengan namanya itu Sehari Bisa Menulis Buku atau SBMB. Itu yang menjadi modal utama saya. Itu boros. Jadi saya mengajar di sekolah mana diundang, nah itu langsung dengan pihak sekolahnya bahwa ini komunitas saya, nanti saya datang sebulan sekali untuk memberikan pelatihan secara gratis. Itu sampai ujung Bogor Bu Ros saya, sampai Jasinga itu saya kesana, Jasinga terus Luwiliang. Jasinga tuh ujung banget, saya iya itu perbatasan dengan Banten itu ya, itu iya. saya sampai melewati hutan sawit gitu ya, nah itu saya sampai ke sana. Karena cintanya saya pada literasi dan mengembangkan komunitas di literasi itu. Dan komunitas itu tidak hanya orang-orang dewasa aja ya? Saya dari anak-anak itu. Dari anak-anak sampai orang tua itu semua ikut komunitas. Nah di sana mulai merintis dengan namanya SPMB, Sehari Bisa Menulis Buku. Terus ini lagi bikin lagi komunitas baru lagi itu karena kan sudah mulai berkembang nih. Bikin lagi dengan komunitas saya itu adalah Nubar Community. Nubar Community ini adalah orang-orang yang sudah menulis bareng, itu masuk ke Nubar Community. Nah setelah itu Nubar Community ini khusus orang-orang yang dia tidak ikut pelatihan tapi dia ikut tulis masuk ke Nubar Community. Dia ikut pelatihan dengan saya, nah masuk kepada DTC, DJ Training Center komunitasnya. Nah saya mendirikan lagi tuh DTC tahun 2018. Mendirikan DTC, DJ Training Center. Jadi orang yang saya latih untuk menulis, dia udah otomatis masuk pada komunitas saya, DTC. Nah, DTC ini yang saya maintain sampai sekarang, gitu ya. Alhamdulillah, DTC ini ada di luar negeri sekitar tiga cabang. Di Indonesia itu kurang lebih sekitar 12 cabang untuk DTC itu. Dan masing-masing cabang itu setiap provinsi alhamdulillah sudah ada, kecuali Irian Jaya kita belum punya. Irian Jaya aja. Iya, kalau yang lain sudah ada yang paling banyak di mana? Itu di Pulau Jawa. Paling banyak itu saya punya sekitar 5 perwakilan di Pulau Jawa. Itu beros perkembangan dari mengelola komunitas tersebut. Berarti banyak ya, dan membangun komunitasnya juga pelan-pelan terus tiba-tiba jadi banyak ya. Iya. Banyak banget kalau misalkan di total. Ya berapa ya? Karena saya itu komunitas saya itu nggak pakai numerik, nggak pakai sistem keanggotaan. Itu nggak pakai. Jadi saya hanya melalui di grup itu, baik itu grup WhatsApp atau yang lain sebagainya media sosial. Ya saya melihatnya dari sana. Oh ini udah sekian ratus, ini sekian ratus, ada bat 1, bat 2. Kalau bat 1 200, kalau dia udah bat 3 berarti sekitar 600 gitu, satu perwakilan gitu sebenarnya cara memantau mereka. Sehingga saya itu ngajar fullnya itu di komunitas itu ya lumayan padat. Jadi nanti dari sini nih semua materi saya sebar tuh satu materi karena saya ada jadwal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu Senin tentang apa, Selasa tentang itu apa. Itu di grup tuh ya? Iya di grup gitu. Jadi ya hari Senin itu non fiksi, saya tentang non fiksi saya jelaskan gitu. Nanti hari Selasanya itu tentang materi redaksi
itu tentang redaksi, dari mulai editing, dari mulai tentang EYD kalau dulu, kalau sekarang diganti jadi Puebi ya, Puebi Ebi itu. Nanti hari Rabunya itu tentang sastra, itu dari mulai puisi lama, puisi baru dan sebagainya saya bahas di situ. Nanti hari Kamisnya itu tentang yang lain, pokoknya saya ada jadwal itu semua dari Senin sampai Minggu itu full. Berarti di komunitas itu tidak hanya komunitas yang diem aja, tapi tetap diberikan informasi ilmu. Iya, saya maintenance. Ya, di maintenance terus ya. Iya, jadi itu gratis. Keren. Tanpa dipungut biaya sepeser pun. Itu. Dan saya kelola itu, saya maintain beberapa komunitas, kurang lebih sekitar 17 komunitas saya maintain. Itu Bu Ros. Beruntung banget dong orang yang masuk komunitasnya Mas DJ nih. Ya, alhamdulillah. Ilmunya tuh ngalir terus ya, jadi amal jariah ya, jadi amal jariah. Jadi teman-teman pasti makin penasaran banget, boleh lihat di webnya ya, kan ada webnya juga. Nanti juga kita akan masuk ke komunitas Lil Art Media ya Mas ya. Iya benar. Nanti kalau teman-teman ikut pelatihan training sehari bisa menulis, nanti masuk di dalam komunitas Lil Art Media. Jadi teman-teman ikutin terus acara Makicer kita, dan nanti juga akan banyak flyer-flyer yang kita share di status Facebook, WhatsApp, dan IG juga. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya di Makicer, mari kita cerita. Dan mungkin sampai sini dulu Mas DJ obrolan-obrolan kita, nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Mas DJ, pokoknya top banget. Terima kasih banyak. Salam Makicer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.